Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma, Ketua Umum UKM. Di sini juga hadir Bapak Haji Suirsam, anggota DPR RI. Tadi aku mana Pak Suirsam? Oh, di belakang. Kemudian ada juga Saudara Roni Mulyadi, Ketua Bungsu, Ketua DPRD Tanah Datar, ada juga di belakang. Para pengurus DPP IKM, Saudara Nefri dan seluruh jajaran, Ketua DPW IKM Jakarta dan daerah Jabodetabek, DPD IKM yang hadir, dan terutama para pengurus Gundokan Duang yang baru saja dilantik. Alhamdulillah kita bisa di sore hari ini melantik pengurus DPP Gundokan Duang yang terlambat karena berbagai hal, termasuk karena pandemi COVID juga kita dibatasi oleh kegiatan yang bersifat fisik. Dan mudah-mudahan semangat tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Nurdiati Akma yang saya kenal sudah sangat lama bisa menjadi spirit bagi DPP Gundokan Duang untuk merealisasikan berbagai program-program yang akan segera dibahas, direncanakan dan dilaksanakan dengan semangat ada pesan syarat pesan kita buat tadi. Ibu Hajah Dr. Nurdiati Akma ini punya pengalaman yang sangat panjang, pernah menjadi anggota DPR RI dan banyak organisasi massa di berbagai tempat. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau Gundokan Duang ini akan maju dan berjaya. Dan Gundokan Duang IKM ini saya kira sangat penting apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurdiati Akma tentang ranah Minang kita, tentang concern terhadap apa yang terjadi di sana. Itulah tugas dari Gundokan Duang sebagai ibu dari budaya dan adat Minangkabau, untuk meluruskan apa yang bengkok-bengkok, ya, untuk mengingatkan yang salah, mengoreksi yang keliru. Jadi saya kira memang peran dari Gundokan Duang ini sangat penting karena memang di zaman yang seperti sekarang ini kita membutuhkan nasihat-nasihat, pikiran-pikiran yang jernih supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi orang yang melenceng dari jalan yang lurus yang sesuai dengan prinsip orang Minang kita, adat basan di syarat basan di kita buang. Ibu-ibu, bapak-bapak, alim ulama, cadia pandai, dan tentu para Gundokan Duang yang baru saja dilantik. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu kita juga sangat terbatas. Tapi organisasi IKM ini ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Sudah lebih dari 29 IKM berada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi 29 provinsi. Meskipun ada beberapa provinsi yang sudah ada IKM di tingkat kabupaten, kota, atau di tingkat DPW, tetapi belum ada provinsinya. Tetapi pada umumnya sudah ada di 29 provinsi. Ini artinya sambutan dari bawah, dan kita ini adalah fasilitator DPP ini, bahwa Ikatan Keluarga Minang dalam apapun namanya, bentuknya, sudah lama ada, jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada kekerabatan, ya, orang Minang di rantau, ya. Tetapi dengan adanya IKM yang bisa menyatukan berbagai kekerabatan, kekeluargaan menjadi ikatan keluarga Minangkabau, maka kita menjadi satu ormas, perkumpulan yang insya Allah kuat dan mengakar. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi ketua umum ini, termasuk organisasi yang paling banyak meminta untuk dilantik di mana-mana. Artinya antusiasme IKM ini luar biasa dan datang dari bawah, termasuk untuk
berbicara dan melantik di sini pun luar biasa, bisa dilantik di gedung Dewan Perwakilan Daerah, ya, yang merupakan institusi negara, ya, artinya orang IKN bisa diterima juga di mana-mana. Waktu itu saya dilantik di Pustaka Lokal, ya, di sebelah. Nah, ini Bundokan Duang ini di Gedung Nusantara 5. Selamat sekali lagi kepada Bundokan yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan nanti akan semakin cepat pergerakan organisasi ke daerah-daerah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, ya, sesuai dengan semangat yang tadi telah ditularkan oleh Ibu Nurdiati Akma. Dan Bundokan Duang ini bisa menjadi tadi bundo atau ibu dari adat dan budaya kita untuk meluruskan dan untuk menyempurnakan apa yang masih kurang dan mengingatkan kita semua tentang tujuan kita berorganisasi dan juga tujuan kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita berorganisasi di Ikatan Keluarga Minangkabau, karena tujuan dan cita-cita kita itu baik, dan kita seperti disampaikan oleh Ibu Nurdiati Akma tadi, tidak ingin bernostalgia dengan kejayaan-kejayaan di masa lalu. Kita tahu bahwa para tokoh-tokoh kita ini sudah banyak sekali berbuat, ya, baik di tingkat nasional, di tingkat daerah. Kita bahkan punya Bapak Republik, ya, dari 4 Bapak Republik itu 3 orang Minang, yaitu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. Bayangkan, 3 dari 4 Bapak Republik ini adalah orang Minang. Artinya sahamnya orang Minang sangat besar sekali. Tapi pertanyaan kita adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, sekarang. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi seperti apa yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama juga di bidang adat dan akhlak. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.